Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filza Zatadini dengan NPM 230 110 18036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis bahaya dan penentuan titik kendali pada proses pembuatan keripik kulit ikan lele. Pembahasan kali ini akan membahas 4 poin utama. Di antaranya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada proses pembuatan dari keripik kulit ikan lele, yang ketiga ada analisis bahaya, dan yang terakhir ada penentuan titik kendali. Pertama-tama kita akan masuk ke pendahuluan. Ikan merupakan sumber protein yang berasal dari hewani yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Namun, ikan memiliki salah satu kekurangan yaitu daya tahan yang singkat, sehingga dapat menjadi salah satu kendala dalam usaha perluasan pemasaran produk hasil perikanan. Oleh karena itu, proses pengolahan pasca panen ikan perlu dilakukan, di mana proses tersebut bertujuan untuk mengurangi kadar air yang berada dalam ikan, sehingga dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme, menurut Pratiwi tahun 2012. Berbagai jenis ikan dapat diolah menjadi sebuah produk pangan yang sangat bervariasi bentuknya. Salah satunya produk yang berasal dari ikan lele. Ikan lele atau Clarias sp merupakan komoditas perikanan yang berasal dari air tawar yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat dan juga sudah banyak dilakukan pembudidayaan ikan lele. Produk olahan ikan lele antara lain seperti ikan lele goreng yang banyak kita jumpai, kemudian ada keripik ikan lele, abon ikan lele, dan masih banyak lainnya. Pada pengolahan produk, bisa saja menyisakan limbah kulit ikan lele. Maka dari itu, untuk mengurangi penumpukan limbah, kulit ikan lele dapat diolah untuk menjadi suatu produk pangan. Salah satunya yaitu menjadi keripik kulit ikan lele. Dalam pengolahan keripik kulit ikan lele, perlu dilakukannya pengendalian mutu, di mana pengendalian mutu itu untuk menjamin mutu serta kualitasnya. Selain itu, perlu juga suatu sistem analisis risiko bahaya yang bertujuan untuk meminimalkan bahkan menghilangkan kontaminan yang mungkin terdapat pada produk. Hal tersebut dapat menjaga kualitas produk dari keripik kulit ikan lele yang selanjutnya akan aman untuk kita konsumsi. Kita masuk ke proses pengolahan, di mana bisa dilihat terdapat diagram alir dari proses pembuatan keripik kulit ikan lele. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah setelah ikan lele didapatkan, maka ikan lele akan dibersihkan. Kemudian ada pemisahan antara kulit dari kepala dan juga daging ikan lele. Selanjutnya, setelah kulit dipisahkan, maka kulit akan dicuci bersih dari kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian, setelah kulit ikan dicuci, kulit akan dipotong menjadi beberapa bagian sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian kulit ikan akan dicuci kembali setelah proses pemotongan dan juga akan ada perendaman kulit ikan dalam bumbu yang sudah dihaluskan, yaitu bumbunya terdiri dari bawang putih, garam, jahe, kencur, kemiri, ketumbar, dan juga jeruk nipis. Selanjutnya, setelah kulit ikan dibumbui akan didiamkan. Setelah itu baru akan ditepungi, di mana campuran dari tepung ini terdiri dari campuran tepung beras dan juga tepung tapioka. Setelah kulit ikan ditepungi, maka akan dilanjutkan ke proses penggorengan kulit ikan dengan menggunakan api sedang sehingga warna berubah menjadi kecoklatan. Setelah proses penggorengan, kemudian ada proses penirisan, di mana proses penirisan ini dilakukan untuk mengurangi kadar minyak yang terdapat dalam keripik kulit ikan lele. Selanjutnya akan dikemas dan juga dilakukan pelabelan, maka akan jadi keripik kulit ikan lele.
Selanjutnya akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan alur proses pembuatan keripik kulit ikan lele. Yang pertama yaitu ada pembersihan. Dan parameter yang perlu diperhatikan dari proses pembersihan ini, yang pertama bebas dari kotoran atau lumpur. Yang kedua adalah penggunaan air, di mana tujuan dari proses pembersihan ini yaitu untuk mendapatkan ikan lele yang sudah bersih dan juga bebas dari lumpur atau lendir dan juga kotoran lain yang masih menempel pada ikan lele. Prosedur dari proses ini yaitu dilakukan secara manual dengan air bersih yang mengalir. Tahap kedua yaitu ada pemisahan. Parameter yang diamati yang perlu diperhatikan adalah penggunaan alat yang tajam dan juga bersih. Yang kedua ada ketepatan dan ketelitian dalam proses memotong. Selanjutnya, tujuan dari proses pemisahan ini yaitu menghasilkan kulit ikan lele yang sudah terpisah dengan daging ikan lele. Dan prosedur yang dilakukan yaitu pemisahan antara daging ikan dengan kulit ikan lele dilakukan dengan penjepit atau tang dan juga bantuan dari gunting. Selanjutnya, yang ketiga masuk ke tahap pencucian yang pertama. Parameter yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan air dan juga yang kedua ada kebersihan dari kulit ikan lele ini. Tujuannya yaitu untuk membersihkan sisa darah ataupun kotoran yang juga masih menempel pada kulit ikan lele. Nah, untuk prosedurnya yaitu mencuci dengan menggunakan air yang bersih dan juga mengalir. Yang keempat ada proses pemotongan, di mana parameter yang diamati yang pertama yaitu ada penggunaan alat yang tajam, bersih, dan juga tidak berkarat. Yang kedua yaitu ketepatan dan ketelitian dalam proses pemotongan. Selanjutnya, tujuan dari proses pemotongan yaitu untuk memperkecil ukuran kulit ikan lele agar ukurannya tidak terlalu panjang dan juga lebar. Dan prosedur dari pemotongan yaitu dipotong menggunakan bantuan gunting menjadi beberapa bagian yang ukurannya sudah disesuaikan. Dan tahap yang kelima yaitu ada tahap alur pencucian yang kedua, di mana parameter yang diamati atau diperhatikan yaitu pertama penggunaan air dan kedua adalah kebersihan dari kulit ikan lele. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kotoran yang masih juga melekat pada kulit ikan lele. Dan prosedur yang dilakukannya yaitu dengan melakukan pencucian dengan air yang bersih dan juga mengalir. Tahap yang keenam yaitu ada perendaman kulit ikan lele dalam bumbu. Parameter yang perlu diperhatikan yaitu bumbu terhindar dari kotoran. Yang kedua, penggunaan alat dan juga wadah yang bersih. Tujuan dari proses perendaman dengan bumbu ini yaitu untuk memberikan rasa dan juga menghilangkan bau amis pada kulit ikan lele. Kemudian prosedur yang dilakukan yaitu merendam kulit ikan lele dalam bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan secara merata. Kemudian selanjutnya proses ketujuh yaitu penepungan, di mana parameter yang perlu diperhatikan yaitu pencampuran tepung yang merata. Yang kedua ada penggunaan alat dan juga wadah yang bersih. Tujuan dari proses penepungan ini yaitu untuk melapisi kulit ikan lele dengan campuran tepung yang sudah dicampur dan disiapkan. Prosedur yang dilakukan yaitu secara manual dengan melapisi kulit ikan lele dengan campuran tepung tapioka dan juga tepung beras. Kemudian yang ke-8 ada proses penggorengan, di mana parameter yang perlu diamati yang pertama yaitu kualitas minyak goreng yang digunakan. Yang kedua ada kebersihan alat yang digunakan. Yang ketiga adalah ketepatan proses penggorengan. Di mana tujuan dari proses penggorengan ini yaitu untuk mengawetkan dalam pembuatan keripik sehingga didapatkan keripik kulit ikan lele yang renyah. Dan prosedur yang dilakukan yaitu menggunakan minyak goreng sawit dan dalam wajan yang besi yang menggunakan api sedang kurang lebih selama 15 menit sehingga keripik kulit ikan lele berwarna kuning kecoklatan.
Selanjutnya, yang ke-9 ada proses penirisan. Parameter yang diamati adalah kebersihan dari alat spinner atau alat untuk penirisan yang digunakan. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kadar minyak yang masih tersisa selama proses penggorengan. Dan prosedur yang dilakukan yaitu dengan menggunakan alat spinner yang bekerja secara otomatis. Yang terakhir, ke-10 yaitu ada proses pengemasan. Parameter yang diamati yaitu kemasan plastiknya yang bersih, rapih, dan juga rapat. Selanjutnya, tujuan dari proses pengemasan ini untuk mempertahankan kualitas dan juga menambah daya simpan, serta untuk menghindari keripik kulit ikan lele dari kontaminasi kotoran. Prosesnya yaitu dilakukan dengan dikemas sesuai ukuran yang telah ditentukan dan dalam plastik berjenis PP dengan ukuran 0,08 dan di sealer kemudian dilakukan pelabelan. Oke, sekarang masuk ke pembahasan mengenai analisis bahaya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan analisis bahaya itu? Nah, analisis bahaya merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan secara sistematik pada makanan spesifik dan juga bahan baku atau ingredient untuk menentukan sebuah risiko. Risiko keamanan pangan yang harus diperiksa yaitu meliputi aspek keamanan kontaminasi dari bahan kimia, fisik, dan biologis yang termasuk di dalamnya ada mikrobiologi. Adapun tujuan dari analisis bahaya ini adalah untuk mengenali bahaya-bahaya apa saja yang mungkin dapat terjadi dalam suatu proses pengolahan sejak awal pembuatan hingga produk sampai ke tangan konsumen. Dikutip dari Pratiwi pada tahun 2012. Nah, di sini ada analisis bahaya dari setiap tahapan alur proses pembuatan keripik kulit ikan lele. Yang pertama yaitu ada proses pembersihan, di mana bahaya yang bisa diamati itu ada fisik dan biologi. Fisik diantaranya itu ada lumpur, rumput, dan juga kotoran lain. Dan biologi itu ada jamur, dan bakteri E. coli. Nah, penyebab bahayanya apa sih? Nah, penyebab bahayanya yaitu air yang digunakan tidak memenuhi standar air bersih. Selanjutnya, apa tindak pengendalian yang dapat dilakukan yaitu mengendalikan air yang berkualitas baik dan bersih. Selanjutnya yang kedua ada tahap pemisahan, di mana bahayanya itu ada bahaya fisik, yaitu darah, komponen daging atau sirip, dan juga karat. Nah, penyebab bahayanya yaitu sanitasi alat dan juga pekerja. Yang kedua yaitu alat yang kurang bersih. Selanjutnya, untuk tindak pengendalian, yang pertama ada kebersihan pekerja dan juga lingkungan. Alat yang digunakan harus bersih dan tidak berkarat. Yang ketiga, ketepatan dan ketelitian dalam pemisahan atau pemisahan antara kulit dan kepala daging ikan lele dan juga daging ikan lele. Selanjutnya ada pembersihan alat sebelum dan sesudah proses. Nah, selanjutnya ada tahap ketiga yaitu pencucian yang pertama, di mana bahayanya yaitu bisa terdiri dari fisik dan biologi. Yang fisik yaitu ada darah dan juga kotoran lain. Yang biologi ada jamur dan juga bakteri E. coli. Selanjutnya penyebab bahaya yang pertama yaitu air yang digunakan tidak memenuhi standar air bersih. Yang kedua, kurang telitinya dalam pemisahan kulit. Nah, untuk tindakan pengendaliannya, yang pertama ada pengendalian air yang berkualitas dan juga baik dan bersih. Selanjutnya, ada pencucian yang dilakukan secara bersih. Yang keempat, ada tahap pemotongan. Bahayanya yaitu fisik, darah, juga komponen daging atau sirip, dan juga adanya karat. Penyebab bahayanya yaitu yang pertama, sanitasi alat dan pekerja. Yang kedua, alat yang kurang bersih. Lalu tindakan pengendaliannya yaitu yang pertama kebersihan pekerja dan juga lingkungan. Yang kedua ada alat yang digunakan bersih dan tidak berkarat. Yang ketiga ada pembersihan alat sebelum dan sesudah proses.
Yang ke tahap kelima ada pencucian tahap 2, bahayanya yaitu fisik, darah dan kotoran, biologi ada jamur dan bakteri E. coli. Penyebab bahayanya yaitu air yang digunakan tidak memenuhi standar air yang bersih. Selanjutnya untuk tindak pengendalian, yang pertama ada pengendalian air yang berkualitas baik dan juga bersih. Yang kedua ada pencucian yang dilakukan secara bersih. Lanjut ke tahap ke-6, yaitu ada perendaman kulit di dalam bumbu, di mana bahayanya yaitu fisik, terdiri dari kerikil, potongan serangga yang mati, dan juga ada biologi, yaitu terdiri dari bakteri. Adapun penyebab bahayanya yaitu yang pertama sanitasi alat dan pekerja, yang kedua kesalahan sortasi bumbu, yang ketiga kehalusan bumbu. Selanjutnya tindakan pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama adalah sortasi ulang bumbu-bumbu, kedua ketepatan dalam pemblenderan bumbu, yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan saat proses dilakukan. Selanjutnya ada tahap ke-7, ada penepungan. Bahayanya yaitu ada fisik, yaitu kerikil, potongan serangga yang mati, dan gumpalan tepung. Adapun bahaya biologi yaitu bakteri. Penyebab bahayanya yaitu kesalahan sortasi tepung, yang kedua sanitasi alat dan juga pekerja. Nah, untuk tindakan pengendalian yang pertama dapat dilakukan yaitu sortasi ulang tepung. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan lingkungan proses dan sanitasi pekerja. Dan yang ketiga pengayakan tepung. Selanjutnya proses ke-8 yaitu ada penggorengan. Bahayanya yaitu yang pertama fisik, ada minyak dan juga kerak atau yang gosong. Selanjutnya ada kimia yaitu logam berat. Nah, untuk penyebab dari bahayanya yaitu yang pertama kualitas minyak yang kurang baik, yang kedua terlalu lama pada saat waktu penggorengan, yang ketiga penggunaan wajan besi. Nah, untuk tindakan pengendalian yang pertama dilakukan yaitu pengontrolan waktu penggorengan, yang kedua penggunaan minyak yang baik dan juga berkualitas, terus yang ketiga wajan yang baik kualitasnya. Selanjutnya tahap ke-9 yaitu ada penirisan. Bahayanya yaitu ada kimia yaitu sisa minyak. Selanjutnya penyebab bahaya itu yang pertama sanitasi alat dan pekerja, yang kedua kurang bersihnya alat. Selanjutnya untuk tindakan pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama menjaga kebersihan lingkungan proses dan sanitasi pekerja, yang kedua mengontrol kebersihan alat peniris. Selanjutnya yang terakhir ada pengemasan. Bahayanya yaitu yang pertama ada fisik, terdiri dari kotoran, dan biologi ada mikroba. Untuk penyebabnya yang pertama sanitasi alat dan pekerja, yang kedua produk tidak langsung dikemas, yang ketiga produk diletakkan di ruang terbuka. Untuk tindakan pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan proses dan juga sanitasi pekerja, yang kedua produk yang sudah dingin harus segera dikemas. Kemudian masuk ke pembahasan tentang penentuan titik kendali kritis. Apa itu titik kendali kritis? Titik kendali kritis atau CCP, Critical Control Point, didefinisikan sebagai suatu titik lokasi, setiap langkah atau tahap dalam sebuah proses ataupun prosedur yang apabila tidak terkendali atau terawasi dengan baik, maka akan terdapat kemungkinan menimbulkan bahaya tidak amannya pada makanan, kerusakan, dan juga resiko kerugian ekonomi, menurut Daulay tahun 2000. Secara sistematis, untuk mengidentifikasi dan mengenali setiap titik kendali kritis atau CCP, dapat dilakukan dengan metode alur keputusan atau CCP Decision Tree. Nah, di sini ada CCP Decision Tree yang dimaksud, terdiri dari beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu apakah upaya pencegahan pada tahap tersebut atau tahap berikutnya terhadap bahaya yang diidentifikasi
Apabila iya, maka bisa lanjut ke analisis melalui tahap kedua, pertanyaan kedua. Namun apabila tidak, maka proses tersebut langsung termasuk ke CCP atau titik kendali kritis. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah tahap ini khusus ditunjukkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Nah, apabila jawabannya tidak, maka masuk ke pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan ketiga, dan apabila ya, maka proses itu termasuk langsung termasuk dalam CCP atau titik kendali kritis. Pertanyaan ketiga, apakah kontaminasi bahaya dapat terjadi atau meningkat sampai melebihi batas? Apabila jawabannya iya, maka lanjut ke pertanyaan keempat, dan apabila jawabannya tidak, maka proses tersebut langsung masuk ke bukan CCP atau titik kendali kritis. Yang pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat, apakah tahap proses selanjutnya dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Apabila ya, maka proses tersebut bukan CCP atau titik kendali kritis. Dan apabila jawabannya tidak, maka proses tersebut termasuk ke dalam CCP atau titik kendali kritis. Selanjutnya ada analisis bahaya dari setiap proses pembuatan keripik kulit ikan lele. Nah, terdiri dari sama seperti decision tree tadi yang ada 4 pertanyaan, yaitu yang pertanyaan pertama, apakah ada upaya pencegahan pada tahap tersebut atau tahap berikutnya terhadap bahaya yang diidentifikasi? Apabila jawabannya tidak, maka bukan termasuk CCP. Apabila jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah tahap ini khusus ditunjukkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Apabila jawabannya ya, maka termasuk CCP, dan apabila tidak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pada pertanyaan ketiga, yaitu apakah kontaminasi bahaya dapat terjadi atau meningkat sampai melebihi batas? Apabila jawabannya tidak, maka termasuk bukan CCP, dan apabila jawabannya ya, lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat yaitu apakah tahap proses selanjutnya dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Apabila jawabannya ya, maka termasuk bukan CCP, dan apabila jawabannya tiga, maka termasuk CCP. Nah, tahap pertama yaitu ada pembersihan. Pada pertanyaan pertama jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan kedua. Yang jawabannya tidak, lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Jawabannya iya, dan lanjut ke pertanyaan keempat, jawabannya ya, maka proses pembersihan ini termasuk bukan CCP. Selanjutnya proses kedua ada pemisahan. Pertanyaan pertama jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan kedua jawabannya tidak, maka lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan keempat, dan pertanyaan keempat jawabannya ya, maka termasuk bukan CCP. Pemisahan ini termasuk bukan CCP. Tahap yang ketiga, yaitu ada pencucian pertama. Pertanyaan pertama yaitu jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan kedua jawabannya tidak, maka lanjut ke pertanyaan ketiga, dan pertanyaan ketiga jawabannya tidak, maka proses pencucian pertama ini termasuk bukan CCP. Yang keempat ada proses pemotongan. Pertanyaan pertama jawabannya ya, lanjut ke pertanyaan kedua, jawabannya tidak, lanjut ke pertanyaan ketiga, jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan keempat, jawabannya juga ya, maka proses pemotongan ini termasuk bukan CCP. Selanjutnya ada proses pencucian. Pertanyaan pertama pencucian kedua, pertanyaan pertama jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua jawabannya ya, maka proses pencucian 2 ini langsung termasuk ke dalam CCP. Proses selanjutnya yang ke-6 yaitu ada perendaman dalam bumbu. Pertanyaan pertama jawabannya ya, maka bisa lanjut ke pertanyaan kedua, jawabannya tidak, maka lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga jawabannya tidak, maka proses perendaman dalam bumbu ini tidak termasuk CCP. Selanjutnya ada proses penepungan. Tahap pertama, pertanyaan pertama
yaitu jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan kedua jawabannya tidak, maka lanjut ke pertanyaan ketiga jawabannya tidak, maka proses penumpukan ini termasuk bukan CCP. Tahap selanjutnya, yang ke-8 yaitu ada penggorengan. Pertanyaan pertama jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan kedua jawabannya ya, maka proses penggorengan ini langsung termasuk ke dalam CCP. Yang ke-9 ada proses penirisan. Pada pertanyaan pertama jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan kedua jawabannya tidak, maka lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat jawabannya ya, maka proses penirisan ini termasuk bukan CCP. Dan proses ke-10 yang terakhir itu ada pengemasan. Pada pertanyaan pertama jawabannya ya, maka lanjut ke pertanyaan kedua jawabannya ya, maka proses pengemasan ini langsung masuk ke dalam CCP. Jika dilihat dari tabel sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hasilnya, yaitu pada penentuan CCP atau titik kendali kritis pada proses pembuatan keripik kulit ikan lele, diketahui bahwa proses yang termasuk ke CCP atau titik kendali kritis adalah proses pencucian tahap 2, proses penggorengan dan juga pengemasan. Sedangkan proses pembersihan, pemisahan, pencucian tahap 1, pemotongan, pembumbuan, penumpukan dan juga penirisan tidak termasuk ke dalam CCP atau titik kendali kritis. Kenapa? Karena proses tersebut tidak ditujukan khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya dalam proses selanjutnya, dan bahaya masih bisa dikendalikan. Baik, sampai di sini pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.